Selamat datang. Saya memperkenalkan diri. Nama Niroba Jebua, SAG, Guru SMP Negeri 3 Lilebau, Kabupaten Nias Selatan. Saya akan menyampaikan aksi nyata dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Nah, tentu apa itu kurikulum? Menurut Kemendikbud nomor 719/P tahun 2020, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, apakah fungsi kurikulum? Yang pertama, salah satu alat mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pedoman kegiatan pembelajaran. Kurikulum menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kurikulum bersifat dinamis. Kurikulum dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan murid pada zaman perkembangan. Mengapa diadakan perubahan kurikulum? Agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid saat ini. Agar dapat menyiapkan murid dalam menghadapi berbagai global yang sedang berkembang. Agar dapat memfasilitasi pengembangan diri para murid sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana dengan bentuk implementasi kurikulum? Pertama, agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, kurikulum perlu diadaptasi. Artinya, kurikulum tidak langsung diterapkan, tetapi melihat kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Keduanya, bentuk adaptasinya dengan disusunnya KOSP sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, tentu kita punya tujuan. Apa tujuan? Tujuannya adalah adaptasi kurikulum ini adalah untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa akan dapat belajar menjadi siswa yang dapat bersaing di masa yang akan datang. Nah, bagaimanakah struktur kurikulum merdeka? Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler, alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian
dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab berjenjang. Seorang guru harus mempelajari dan mengkonstruksi ulang pengetahuan mereka berkaitan dengan konsep pembelajaran perubahan alokasi. Pembelajaran murid menjadi kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Serta guru juga menyiapkan berbagai inovasi kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Keduanya, orang tua. Orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar anak, teman diskusi anak dalam belajar pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Bukan hanya kegiatan intrakurikuler saja, tetapi juga pendapat secara langsung berkaitan dengan proyek P5 sesuai keterampilan dan kecakapan hidup yang dicapai oleh seorang anak. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon umpan balik dari Bapak Ibu dengan mengklik link di bawah ini. Terima kasih.